Halo rekan-rekan investor, kembali lagi saya akan membagikan analisa saham-saham dengan kualitas fundamental yang baik. Nah, kali ini dalam seri saham small cap, saya akan menganalisa salah satu saham menara telekomunikasi, yaitu PT Gihon Telekomunikasi Indonesia, dengan kode saham GHON, GHON. Saat ini memang GHON merupakan pemain kecil di antara emiten menara lainnya di Bursa Efek Indonesia. Tapi ternyata dari sisi profitabilitasnya, GHON termasuk yang luar biasa pertumbuhannya. Bahkan saya bisa menjuluki saham ini kecil-kecil cabai rawit, biar kecil tapi cuannya gede. Saya bahkan memperkirakan saham ini sebagai mutiara terpendam di sektor menara telekomunikasi. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang hal ini, termasuk valuasi, dan nanti saya juga akan menunjukkan kepada Anda perbandingan kinerja 5 emiten menara yang listing di Bursa Efek Indonesia. Maka dari itu, simak sampai habis video ini, karena saya yakin masih akan ada banyak informasi yang menarik yang patut Anda ketahui seputar GHON dan sektor menara telekomunikasi di Indonesia. Tapi sebelumnya ada baiknya untuk Anda subscribe dulu channel ini sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Leo Sumadi. Dan saya perlu ingatkan bahwa jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai pertimbangan yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Perlu saya ingatkan bahwa di tengah pasar yang sedang berfluktuasi seperti saat ini, saham-saham yang akan saya bahas atau analisa dalam video-video ini akan bergerak naik turun secara cepat. Jadi saya hanya akan membahas saham untuk investasi time frame jangka menengah atau panjang, bukan untuk jangka pendek. Oke, seperti biasa, saya akan mengawali analisa ini dengan sedikit saja membahas profil bisnisnya. PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan kode saham GHON adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, khususnya penunjang telekomunikasi yang meliputi jasa telekomunikasi terutama penyewaan menara dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi. Perusahaan ini resmi IPO di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 April 2018. Perusahaan yang didirikan pada tanggal 27 April 2001 ini saat ini memiliki 734 menara dan 547 kolokasi per Maret tanggal 31 tahun 2021. Seperti ini susunan pemegang saham GHON sampai dengan video ini dibuat. PT Tower bersama Infrastruktur masih menjadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan sebesar 50,43%. Lalu Rudolf Nainggolan 36,07%, Felix Aryo Damar 0,36%, dan Publik sebesar 36,07%. Perlu saya sampaikan bahwa Rudolf Nainggolan merupakan presiden direktur dari PT Gihon. Nah, saya beberapa kali dalam beberapa video yang sudah saya posting, saya mempunyai pendapat pribadi tentang hal ini, tentang kepemilikan saham ini. Saya sepertinya senang dan percaya diri memiliki suatu saham kalau ada kepemilikan saham langsung dari petinggi perusahaannya, misalnya itu direksi atau komisarisnya. Ya, tapi ini hanya pendapat saya pribadi. Dari sekian banyak kriteria saham yang bagus, paling tidak ini salah satunya lah. Ingat, hanya salah satu saja. Masih ada banyak kriteria yang lebih penting lainnya untuk menilai saham ini bagus atau tidak. Oke, sekarang kita akan update analisa fundamentalnya berdasarkan laporan keuangan terbaru kuartal kedua tahun 2021. Kita mulai dari pendapatannya. Sampai dengan kuartal kedua tahun 2021, GHON berhasil memperoleh pendapatan sebesar 80 miliar. Jumlah ini naik sebesar 19% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 67 miliar. Nah, berikut ini adalah histori pendapatannya selama 7 tahun terakhir. Kita perhatikan, pendapatannya naik secara konsisten mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Nah, kenapa saya hanya melihatnya dalam 7 tahun? Ya karena hanya 7 tahun inilah data yang bisa saya dapatkan. Salah satunya bersumber dari prospektus perusahaan yang keluar tahun 2018 yang lalu. Nah, saya sudah menghitung CAGR pendapatannya 7 tahun terakhir ini sebesar 9,87%. Berikutnya kita akan lihat laba bersihnya. Sampai dengan kuartal kedua tahun 2021, GHON berhasil memperoleh laba bersih sebesar 44 miliar. Jumlah ini naik sebesar 22% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 36 miliar. Nah, secara histori, Anda perhatikan bahwa sama seperti pendapatannya, kinerja laba bersihnya juga naik secara konsisten setiap tahunnya. Nah, saya juga sudah menghitung CAGR laba bersihnya selama 7 tahun terakhir ini, yaitu sebesar 38,45%. Yang berikutnya kita lihat ekuitasnya. Sampai dengan kuartal kedua tahun 2021, total ekuitas GHON sebesar 688 miliar. Jumlah ini naik sebesar 2,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 669 miliar.
Nah, sekarang kita cek kesehatan keuangannya. Kita perhatikan hutangnya sebesar 211 miliar. Jumlah ini lebih kecil dari ekuitasnya ya, sebesar 688 miliar. Tapi di sisi lain kita lihat hutang jangka pendeknya sebesar 151 miliar. Jumlah ini lebih besar dari aset lancarnya ya, sebesar 40 miliar. Nah, jika kita perhatikan sekilas, kelihatan hutangnya GEHON ini agak kurang sehat. Dilihat dari perbandingan aset lancarnya dan hutang jangka pendeknya. Nah, dalam keterangan resmi perusahaan di Bursa Efek Indonesia, ada penjelasan terkait hal ini. Dalam surat ini dijelaskan bahwa adanya peningkatan pinjaman bank dikarenakan adanya penambahan aset tetap berupa menara telekomunikasi yang di sisi lain kita bisa lihat datanya pada akun aset tetapnya. Di sini ada penambahan menara senilai 3,8 miliar sekian lah. Jadi kenaikan hutangnya ini ada tujuannya, yaitu melakukan ekspansi dengan penambahan jumlah menara. Dan penambahan jumlah menara ini memang sejalan dengan penambahan jumlah penyewa menara, yaitu per Juni 2021, GEHON berhasil mendapatkan penyewa sebanyak 1.311 penyewa. Jumlah ini naik sebesar 15,2% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 1.138 penyewa. Dan berdasarkan target dari perseroan yang akan meningkatkan jumlah penyewa sebesar 20% di tahun ini, maka memang rencana perusahaan adalah salah satunya penambahan pembangunan menara dan juga colocation. Nah, penambahan hutang ini kita melihat dari sudut pandang yang memang sejalan dengan tujuan penggunaannya, yaitu kenaikan asetnya, dan juga realitanya, yaitu jumlah kenaikan penyewa menara yang juga bertambah, dan pada akhirnya memang terbukti dari pendapatannya dan laba bersihnya yang naik signifikan pada tahun ini. Jadi sejauh ini solvabilitas dari GEHON masih cukup baik dan sehat dilihat dari sudut pandang tadi. Nah, setelah membahas kinerja fundamentalnya, sekarang saatnya kita akan cek valuasinya. Saat ini GEHON sudah murah atau masih mahal? Sampai dengan video ini dibuat, PR dan PBV GEHON masing-masing sebesar 14,06 kali dan 1,82 kali. Nah, kalau kita lihat PBV-nya sudah di atas 1 ya. Artinya dalam video saya sebelumnya, saya sudah katakan bahwa emiten yang murah itu biasanya PBV-nya di bawah 1. Tapi saya akan mengajak Anda untuk melihat dari sudut pandang yang agak sedikit lain. Nah, memang PBV saham yang murah itu biasanya di bawah 1. Tapi kadang kita juga harus membandingkan PBV ini dengan PBV-nya sendiri dalam rentang waktu tertentu, atau yang saya biasa gunakan PBV Standard Deviation Band-nya 5 tahun ataupun 10 tahun. Nah, berhubung GEHON ini baru IPO tahun 2018, jadi data PBV Standard Deviation Band-nya baru ada 3 tahun saja. Dan saya menilai rata-rata PBV-nya masih belum stabil dan saya memang jarang gunakan yang 3 tahun. Apalagi ada penambahan ekuitas pada tahun 2018 yang menyebabkan ekuitasnya naik drastis, sehingga menjadi tidak akurat jika kita menggunakan PBV Standard Deviation Band-nya seperti pada video-video saya sebelumnya. Maka dari itu kali ini saya akan menggunakan cara yang sederhana lainnya, yaitu membandingkan PR dan PBV GEHON serta kinerjanya secara fundamental, profitabilitasnya dengan perusahaan menara telekomunikasi lainnya di Bursa Efek Indonesia. Nah, kita lebih dulu lihat perbandingan PR dan PBV-nya. Kita perhatikan yang paling murah saat ini, mulai dari yang paling murah yaitu ada Bali, yang kedua GEHON, yang ketiga SUPR, yang keempat TOWR, dan yang kelima yang paling mahal adalah TEBIC. Nah, memang kita perhatikan, memang saat ini yang paling murah ya, tapi ini memang sebanding dengan kinerja profitabilitasnya yang masih kalah jauh dibandingkan dengan GEHON. ROI-nya Bali saja tidak sampai 10%, dan yang lainnya juga ada yang lebih rendah lagi. Lalu yang termurah berikutnya ada SUPR, tapi sama juga ya, kinerja profitabilitasnya masih kalah ketimbang GEHON. Tapi SUPR ini lebih baik ketimbang Bali, atau lebih murah ketimbang Bali. Tapi sekarang kita lihat pemain besar lainnya, yaitu TOWR, terlihat yang paling mentereng ya dibandingkan dengan 4 pemain yang lainnya. Terlihat ROE-nya saja sudah 29%, lebih tinggi dari GEHON yang ROE-nya 12%. Tapi terlihat GEHON lebih murah ketimbang WR. PR dan PBV-nya TOWR masing-masing sebesar 22 kali dan 6 kali. Dan PR dan PBV ini juga lebih mahal ketimbang SUPR. Dari kelima emiten ini, yang paling rajin membagikan dividen ada 3 saja, yaitu GEHON, TEBIC, dan TOWR. Nah, dari ketiganya ini, yang paling besar dividen yield-nya adalah GEHON. Nah, kalau kita lihat dari jumlah menaranya, saat ini TOWR memegang predikat sebagai rajanya menara di Indonesia, yang listing di Bursa Efek Indonesia. Dengan kepemilikan menara
sebanyak 21.271 menara per akhir tahun 2020 yang lalu. Jumlah ini jauh dari kepemilikan menara GEHON yang hanya sebesar 734 menara. Itulah mengapa saya bilang bahwa GEHON ini adalah pemain yang paling kecil di industri menara saat ini. Tapi kalau kita lihat dari kinerjanya sejauh ini, terlihat yang paling bagus setelah TOWR. Nah, yang menarik lagi, di sini saya juga menyajikan data pertumbuhan CAGR untuk pendapatan dan laba bersihnya. Data ini sama saya juga ambil selama 7 tahun. Hal ini karena untuk GEHON saya hanya mendapat sebanyak 7 tahun datanya, terutama saya dapat sumbernya dari prospektusnya yang terbit tahun 2018. Kita perhatikan GEHON, TOWR, dan SPR mempunyai CAGR pendapatan dan laba bersih yang sangat baik dibandingkan dengan dua emiten menara lainnya. CAGR pendapatannya GEHON sebesar 9,87% dan laba bersihnya sebesar 38,45%. Lalu SUPR, CAGR pendapatannya sebesar 8,7% dan CAGR labanya sebesar 20%. Dan TOWR, CAGR pendapatannya sebesar 8,87% dan CAGR labanya sebesar 19,11%. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan sebagai berikut. Dari kelima emiten menara telekomunikasi ini, ada 3 yang memiliki fundamental yang terbaik dan kinerja histori terbaik yang tadi kita lihat dari sisi CAGR-nya. Tapi dari 3 emiten menara yang terbaik saat ini, yang termurah saat ini adalah GEHON. Dengan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih juga yang paling besar dilihat dari CAGR-nya tadi. Dan juga kita perhatikan dilihat dari dividend yield-nya, juga yang paling besar dividend yield-nya. Nah, tapi di sisi lain, likuiditas perdagangan saham GEHON saat ini tidak seliquid atau seramai TOWR. Nah, sekarang balik lagi pertimbangan ke Anda masing-masing. Yang jelas saham-saham ini secara khusus 2 emiten ini, GEHON dan TOWR, saat ini punya fundamental yang terbaik dan proses pertumbuhan pendapatan dan laba bersihnya yang sangat baik ketimbang 3 emiten menara telekomunikasi lainnya. Oke, sekian dulu analisa tentang GEHON kali ini. Semoga informasi ini dapat menambah referensi saham small cap Anda sebagai bahan pertimbangan investasi Anda di pasar modal. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.